Ini adalah wiring diagram dari remote setirnya. Ya, ini kabel yang ada skunnya sudah saya kasih label semua ya. Di ujung yang ada skunnya saya kasih keterangan angka. Sedangkan di ujung yang satunya lagi saya kasih keterangan kegunaannya ya, fungsinya ya. Kabelnya sudah saya tancapkan ya ke soket kabel spiral yang di bawah setir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channelnya Erik Rahman. Nah, kalau di video sebelumnya saya pernah pasang remote setir universal yang ini, yang videonya ada di sini. Nah, di video ini saya akan pasang remote setir Nissan Grand Livina. Nah, sebetulnya secara fungsionalitas remote setir universal ini cukup baik ya fungsinya, dan semua tombolnya juga bisa berfungsi dengan baik dan responnya juga cukup cepat. Nah, kenapa saya ganti sekarang pakai yang remote setir emang khusus buat Grand Livina ya, karena menurut saya ini penampilannya lebih elegan dan juga lebih mewah ya. Dan di dalamnya ini juga ada lampunya, jadi kalau pas malam hari bisa kelihatan tombol-tombolnya. Dan sebelum kita eksekusi pemasangannya, saya akan jelaskan dulu mengenai wiring diagram dari remote setir Grand Livina yang ini. Ini dia wiring diagramnya. Ini adalah wiring diagram dari remote setirnya, dan di sini sengaja saya nggak pakein warna ya. Soalnya pas saya lihat di video tutorial dan juga blog tutorial yang lain, kalau si warna di warna kabel di soket remote setir itu ternyata beda-beda ya. Mungkin karena beda pabrik. Nah, kalau di remote setir yang saya beli ini warnanya itu abu, putih, orange, kuning, coklat, biru, hitam, dan juga merah. Nah, tapi sekali lagi saya di sini nggak akan berpatokan sama warna kabel, tapi akan berpatokan sama urutan kabel di remote setir dan juga di kabel spiral Grand Livina. Ya, ini adalah urutan kabel pada soket spiral yang letaknya ada di atas setir. Nah, sedangkan yang ini urutan kabel pada soket spiral yang letaknya ada di bawah setir ya. Nah, jadi nanti si soket remote setir ini kita colokan ke soket spiral yang ada di atas setir. Nah, sedangkan di soket kabel spiral yang letaknya di bawah setir, nanti kita akan colokan si kabel skun ini. Nah, kabel skun ini saya dapatkan satu paket ya dengan remote setirnya, dan ini saya beli dari Om Adi Nugroho, atau kalau di Facebooknya nama akunnya itu Om Hoho Junior ya. Nah, kalau teman-teman di Galiloi pasti sudah pada kenal lah sama Om Hoho Junior ini. Nah, karena ini kabelnya pendek, jadi kita butuh kabel tambahan ya untuk disambungkan ke head unitnya. Dan kita butuh 5 kabel tambahan yang panjangnya kira-kira 1 meter saja. Oke, kita kembali lagi ke wiring diagram dari kabel spiral Nissan Grand Livina. Nah, untuk nomor 1 ini dia untuk ground, nomor 2 untuk steering wheel control 1, kemudian nomor 3-nya klakson, nomor 4-nya positif untuk lampu senja. Nah, ini untuk lampu yang ada di remote setirnya ya. Kemudian nomor 5-nya kabel negatif untuk remote yang kanan. Nomor 6 SW1 juga sama dengan yang nomor 2. Jadi untuk nomor 6 ini kita bisa gabung nanti ke kabel nomor 2 ya. Kemudian nomor 7-nya negatif untuk remote yang sebelah kiri. Nah, dan yang nomor 8 SW2 untuk remote yang kanan. Nah, nanti untuk nomor 7 dan nomor 5 kita juga bisa gabungkan ya.
karena dia memiliki arus yang sama, yaitu arus negatif. Nah, sedangkan untuk soket kabel spiral yang letaknya ada di bawah setir, nanti kita akan colokkan kabel yang sudah ada skunnya ini ya, sesuai dengan urutan yang tadi. Sedangkan untuk warna bebas saja, yang penting sesuai dengan urutan kabel yang ini ya. Nah, sekarang kita mulai dari nomor 1, yaitu ground. Nah, nanti kabel yang ada skunnya ini kita colokkan ke pin nomor 1, yaitu yang di sebelah sini. Sedangkan ujung kabel yang satunya lagi kita sambungkan atau kita hubungkan ke ground atau ke bodi mobil. Kemudian untuk yang nomor 2, yaitu SW1, letaknya di sebelah sini. Nah, nanti kabel yang ada skunnya kita colokkan ke soket yang sebelah sini. Kemudian ujung kabel yang satunya lagi kita sambungkan ke kabel di head unit yang ada tulisan SW1 atau SWC1 atau Q1 ya. Soalnya tiap head unit itu keterangannya beda-beda. Ada yang SWC1, ada yang input 1, ada yang Q1. Pokoknya kabel untuk remote setir nomor 1 ya. Kemudian nomor 3 klakson. Nah, ini kita abaikan saja karena ini sudah ada kabelnya di soketnya di nomor 3 ini. Kemudian untuk nomor 4 untuk positif lampu senja. Nah, di sini jadi kabel yang ada skunnya kita colokkan ke pin soket yang ada di sini. Kemudian ujung kabel yang satunya lagi kita sambungkan ke kabel lampu senja ya. Nah, nanti kita cari di head unitnya. Kemudian untuk kabel nomor 5 ada di sini. Nah, nanti ini kita akan sambungkan ke arus negatif ya. Arus negatif untuk remote sebelah kanan. Kemudian untuk kabel nomor 6. Nah, ini SW1 juga. Nah, nanti kita akan sambungkan ke kabel yang nomor 2 ya. Kemudian kabel nomor 7 ini juga sama dengan kabel nomor 5, nanti kita akan sambungkan ke arus negatif. Dan pin nomor 8 ini kita akan sambungkan ke kabel yang ada di head unit yang ada tulisannya SW2, SWC2 atau input 2 atau Q2 ya. Ya, sekarang saya akan sambungkan dulu kabel yang ada skunnya ini, kabel yang pendek ini, ke kabel tambahan yang panjangnya kurang lebih sekitar 1 meter ya, untuk disambungkan nanti ke head unitnya. Dan ini juga ada 2 kabel skun yang saya sambungkan ya. Nah, ini untuk yang SW1 dan juga nanti untuk yang arus negatif ya. Jadi ada 2 kabel yang saya sambungkan. A few moments later. Ya, ini kabelnya sudah saya sambungkan ya ke kabel yang panjang. Jadi untuk ke soketnya ini ada 7 kabel. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di sini ada 2 kabel ya yang saya sambungkan. Nah, yang pertama untuk yang kabel ke SW1 ini. Nah, karena ini sama-sama ke SW1, jadi ini kabelnya saya sambungkan ya. Nah, ini jadi 1 kabel gini. Nanti di head unitnya ini nyambung ke kabel SWC1, dan 1 lagi kabel untuk yang arus negatif ya. Nah, ini karena sama-sama arus negatif, jadi kabelnya juga saya sambungkan, saya gabungkan. Dan nanti ini ujungnya kita sambungkan ke kabel negatif di head unitnya. Dan supaya terlihat lebih rapi, si kabel-kabel ini saya akan masukkan ya ke dalam solasi bakar supaya tidak terlalu berantakan.
Ya, ini sudah cukup rapi ya kabelnya. Dan supaya nanti ketika pemasangan tidak terlalu pusing, jadi saya akan tambahkan label ini ya. Saya akan tambahkan label ini di ujung-ujung kabelnya. Nah, kita mulai dari nomor 1 dulu ya. 1 dulu, saya akan ngambil kabel yang warna abu-abu. Nah, yang warna abu ini, ujung yang ada skunnya saya tempel label nomor 1. Nah, seperti ini. Ya, ini kabel yang ada skunnya sudah saya kasih label semua ya. Dan untuk ujung yang satunya lagi, saya akan kasih label keterangannya. Untuk kabel nomor 1 ground warna abu-abu. Ya, oke, ini masing-masing ujung kabel sudah saya tandain ya. Di ujung yang ada skunnya saya kasih keterangan angka. Sedangkan di ujung yang satunya lagi saya kasih keterangan kegunaannya ya, fungsinya ya. Untuk kabel positif, SW1, SW2, ground, dan negatif. Nah, untuk warna kabel nanti teman-teman bebas aja ya, nggak usah sama dengan saya, atau mau sama juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti warna kabelnya beda, nggak masalah, yang penting sesuai dengan urutan di diagram wiringnya. Ya, itu tadi penjelasan mengenai wiring diagramnya dan juga proses pembuatan kabel untuk sambungan dari soket kabel spiral di bawah setir untuk disambungkan ke head unitnya. Oke, sekarang kita buka dulu setirnya ya. Dan proses pertama yaitu kita buka dulu cover setirnya. Dan untuk membuka cover setir ini kita harus membuka dulu ini lubang di kiri kanannya dengan menggunakan test pen. Kemudian kita dorong ya, atau kita colok si kawat pengunci cover setir ini yang ada di dalam lubang ini. Oh ya, sebelum lupa, kalau untuk Nissan Grand Livina yang sudah ada airbagnya, sebelum melepas cover setir ini sebaiknya cabut dulu kabel negatif dari akinya ya, supaya airbagnya tidak meletus. Dan untuk membuka cover setir ini cukup tricky ya, agak susah-susah gampang gitu. Nah, ini dia ya kawat pengunci yang tadi saya dorong kiri dan kanan. Nah, seperti ini tadi cara ngedorongnya.
kiri kanan sama ya. Jadi setelah didorong baru ditarik si cover setirnya. Emang agak keras sih ya, tarik aja sekuat tenaga ya. Nah, dan ini dia soket kabel spiral yang letaknya di atas setir. Nah, ini kita buka saja ya. Dan nanti soket dari remote setirnya akan kita colokkan ke soket kabel spiral yang atas ini ya. Ya, dan setelah cover setirnya dibuka, sekarang saatnya kita membuka baut pengunci setir yang ini ya. Oke, sekarang kita buka baut setirnya menggunakan kunci 19. Dan sebelum murnya kita lepas, kita pukul-pukul dulu ya pinggir-pinggirnya ini supaya setirnya gampang dibuka. Dan sebelum membuka setir, pastikan dulu setirnya dalam kondisi atau keadaan lurus ya. Nah, ini sudah dibuka. Dan setelah setirnya dilepas, sekarang kita buka cover setir yang ini. Dan di sini dia ada 3 baut ya yang harus dilepas menggunakan obeng kembang. Ya, dan setelah skrupnya kita buka, kemudian kita bisa tarik ya dari bawah sini. Tarik agak kenceng aja. Nah, seperti ini. Kemudian cover kuncinya kita lepas dan kita bisa lepaskan si cover setir yang ini ya. Ya, ini soket spiral yang bagian atas ya, dimana nanti kita akan colokkan soket dari remote setirnya. Sedangkan ini merupakan soket spiral yang bawah, dimana nanti kita akan colokkan skun kabel yang tadi udah saya bikin ya. Jadi urutannya itu 1 dari bawah kiri ya, 1, kemudian ke paling kanan 2, 3, 4, kemudian ke atas 5, 6, 7, 8. Nah, ini untuk pemasangan skunnya kayaknya saya skip aja ya, soalnya ini agak susah juga ngambil gambarnya. Misalnya di sini sempit juga ya, nanti sih tinggal dimasukkan aja ya, dimasukkan aja ke dalam sini sampai kuat sesuai dengan urutan nomornya. Ya, ini kabelnya sudah saya tancapkan ya ke soket kabel spiral yang di bawah setir. Dan sekarang saya akan hubungkan ujung kabel yang satunya lagi ke head unitnya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita buka panel head unitnya ya. Yang pertama-tama kita buka dulu skrup yang ada di bawah sini menggunakan obeng kembang. Kemudian kita tarik ya si panel ini, tarik dengan kencang. Dan ini juga agak susah sih ya bukanya, harus ditarik dengan kencang ya. Kalau misalkan agak susah bisa digoyang-goyang sedikit sambil ditarik ya. Nah, ini sudah terlepas. Satu lagi. Nah, kemudian kita lepaskan soket lampu hazardnya. Dan sekarang kita buka skrup head unitnya ya.
Nah, ini Bluetooth receiver waktu saya pasang remote setir universal ya. Dan ini karena sekarang saya nggak pakai lagi, jadi ini bisa saya lepas. Dan untuk ujung kabel yang ini bisa kita masukkan ya lewat belakang sini, nanti kita ambil lewat sini. Ya, dan langkah selanjutnya yaitu menyambungkan kabel yang dari soket spiral tadi ya ke head unitnya. Dan di sini ada 5 kabel. Ada switch control 1, ini ada di sini ya, ada di head unitnya. Kemudian steering wheel control 2 juga ada. Ground kita sambungkan ke kabel bodi mobil. Kemudian negatif ke kabel negatif, dan ini ada positif ke lampu senja ya, untuk lampu di remote setirnya. Dan untuk keempat kabel ini sudah ada jalurnya, dan sekarang saya akan cari jalur dulu yang ke lampu senja ya. Nah, di sini saya sudah ada ini ya, sudah ada test pen DC untuk nyari jalur lampu senjanya. Saya akan coba dulu buka salah satu soket ya. Nah, ini saya sudah lepaskan salah satu soket. Dan sekarang saya akan cari kabel yang nyambung ke lampu senja. Lampu senjanya saya akan nyalakan dulu ya. Nah, sudah nyala. Tutup pintu dulu. Nah, sekarang saya akan cari jalur yang nyala. Nah, ini ada yang nyala ya. Nah, ini ada 2 yang nyala. Sekarang saya akan coba matikan dulu lampu senjanya. Nah, ini mati. Yang ini masih nyala, berarti kabel yang kuning ini dia dari kabel aki ya. Dan kabel senja dia nyambung ke kabel yang warna orange. Sekarang saya akan coba nyalakan lagi kabel lampu senjanya. Nah, ini nyala, berarti kabel lampu senja sudah ketemu yang warna orange ya. Ini kabel-kabelnya sudah saya sambungkan ya. Kabel SW1 yang dari remote setir sudah saya sambungkan ke kabel steering wheel control 1 di head unit, atau kalau di head unit lain bisa keterangannya bisa SWC1, K1 atau input 1. Kemudian kabel yang SV2 ini juga sudah saya sambungkan ke kabel steering wheel control 2 di head unit. Nah, ini. Nah, tapi ini belum saya kasih solasi ya. Nanti saya kasih solasi dulu. Terus kabel yang positif lampu senja dari remote setir juga sudah saya sambungkan ke kabel orange yang tadi ya, yang dari mobil, kabel lampu senja. Kemudian kabel negatif juga sudah saya sambungkan ke kabel negatif yang nyambung ke head unit. Nah, ini nih ada yang warna hitam. Dan satu lagi untuk yang ground nanti saya sambungkan ke bodi mobil ya. Ya, ini sudah saya tutup dengan selasi ya, sudah rapi semua. Saya ulangi, kabel yang SW1 saya sambungkan ke kabel steering wheel control 1 atau SWC1 di head unit.
Kemudian kabel yang SV2 saya sambungkan ke kabel steering wheel control 2 atau SWC 2 di head unit. Kemudian kabel negatif saya sambungkan juga ke kabel negatif head unit. Kemudian kabel positif lampu senja saya sambungkan juga ke kabel lampu senja dari mobil. Dan satu lagi nanti ini untuk ground saya akan sambungkan ke bodi mobil ya. Oke, sekarang kita pasangkan dulu head unitnya. Ya, ini head unitnya sudah saya pasang kembali, dan ini kabel warna abu-abu, kabel ground sudah saya sambungkan juga ke bodi mobil ya. Dan sebelum setirnya dipasang, saya mau tes dulu ya, apakah remote setirnya bisa berfungsi atau tidak. Oke, sekarang saatnya kita tes ya. Kita nyalakan dulu head unitnya. Bismillah. Dan terus sekarang masuk ke menu setup, kemudian masuk ke menu SWC atau steering wheel control. Nah, sekarang kita ke pelajaran ya, atau ke learning dulu. Nah, settingan yang udah ada kita hapus dulu. Dan sekarang kita sinkronkan ya head unit dengan remote setirnya. Kita mulai dari tombol next, kita tekan, kemudian tekan juga tombol next yang ada di remote setir, kemudian lepas. Nah, ini sudah. Kemudian tombol previous. Oke, sudah selesai. Nah, sedangkan untuk tombol yang ini tidak bisa dipakai ya. Ini untuk cruise control. Nah, karena Grand Livina di Indonesia tidak support, jadi harus ada modulnya lagi. Nah, jadi untuk tombol ini tidak akan berfungsi ya. Yang berfungsi cuman semua tombol di kiri dan dua tombol yang di sebelah kanan ini. Oke, sekarang kita ke ini lagi. No, 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 no. No, 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 no. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? A few moments later. Ya, tadi settingan remote setirnya nggak bisa di save ya di head unitnya. Dan tadi saya juga udah 2 kali nyoba tapi masih belum bisa di save. Dan saya coba pindahkan ya. Tadi saya coba pindahkan kabel yang nomor 6 ini. Saya pindahkan ke pin nomor 8 di soketnya. Dan kabel yang nomor 8 ini saya pindahkan ke pin nomor 6 di soketnya ya. Dan kayaknya sih ini wiring diagram yang saya dapat dari tutorial ini kayaknya masih ada kesalahan ya. Kayaknya sih ketuker ya antara nomor 6 dan nomor 8 ini. Jadi yang nomor 6 ini harusnya SW2 dan yang nomor 8 ini harusnya SW1. Jadi pas tadi saya tukar pin yang nomor 8 dan nomor 6 ini jadi bisa ya. Nah, jadi ini wiring diagramnya yang benarnya ya, yang sudah saya koreksi. Jadi nanti teman-teman pakai wiring diagram yang ini saja. Oke, sekarang kita coba tes lagi ya. Bismillah, kita nyalakan dulu head unitnya.
kemudian ke menu setup, ke SWC, kemudian ke pelajaran atau learning, kemudian settingan yang ada kita hapus dulu. Nah, kemudian kita setup ulang ya, dari mulai tombol on off dulu, kemudian mute, kemudian tombol mode, kemudian volume up, volume down, tutup telepon, angkat telepon, previous, dan next. Terus kita save ya, dan coba lihat lagi, ternyata alhamdulillah bisa ya, dia udah kesimpan settingan remote setirnya. Sekarang kita coba dari tombol on off dulu ya. Ya, alhamdulillah bisa ya, on off nya berfungsi. Kita nyalakan lagi, kemudian coba pakai flash disk. Kita coba tombol mute nya ya. Nah, ini bisa tombol mute nya. Alhamdulillah ya, untuk tombol sebelah kanan bisa. Sedangkan untuk tombol ini karena ini emang untuk apa namanya, cruise control, dan di Indonesia nggak support, jadi ini nggak bisa dipakai. Jadi alhamdulillah ya, untuk dua tombol ini bisa dipakai untuk on off dan juga mute. Sekarang kita ke tombol yang sebelah kiri. Oke, sekarang kita coba yang tombol next ya. Nah, alhamdulillah bisa. Tombol next lagi. Alhamdulillah bisa ya. Sekarang kita coba yang tombol previous. Nah, ini bisa ya, previous lagi. Nah, alhamdulillah bisa. Sekarang yang volume down. Nah, bisa. Sekarang ke volume up. Alhamdulillah bisa ya. Terus untuk terima telepon juga berfungsi. Nah, karena ini belum saya konekkan ke handphone, jadi belum bisa dipakai ya. Tapi secara fungsi dia berfungsi ya. Yang ini juga sama. Oh, jadi ternyata ini juga bisa buat mematikan head unit ya. Jadi tombol ini sama dengan tombol on off ya ternyata. Terus yang terakhir ini source, untuk milih mode ini ya, mode di head unitnya bisa dari radio. Terus juga bisa pilih USB dari sini. Ya, alhamdulillah ya, semua tombolnya bisa berfungsi dengan baik. Dan sekarang saatnya saya pasangkan remote-nya di setirnya, dan nanti saya beresin semuanya ya. Oke, sekarang saya akan pasangkan remote setirnya di setir mobilnya. Dan untuk membukanya, ini di belakang masih ada cover setirnya ya, cover setir belakang. Dan ini bisa kita copotkan dengan cara ini, membuka klip pengaitnya yang di sini. Kita dorong aja, ada 4.
Kemudian ini kita buka dengan menggunakan obeng ini ya, obeng bintang. Nah, obeng bintang yang seperti ini. Ya, ini sudah terlepas ya. Dan sekarang kita pasangkan remote setirnya. Ya, remote setirnya sudah terpasang ya. Dan sekarang kita pasangkan setirnya. Oke, sekarang kita rapikan lagi ya semuanya. Dimulai dengan cover setir yang di belakang ini. Ya, alhamdulillah setir sudah terpasang dan panel head unit juga sudah terpasang, semuanya sudah rapi. Dan sekarang kita tes lagi ya setelah setirnya terpasang. Saya coba klakson dulu. Klakson sudah oke. Kita nyalakan head unitnya pakai tombol ini ya. Ya, sudah nyala. Sekarang untuk tombol nextnya sudah bisa juga ya. Radio sudah bisa pindah frekuensi. Sekarang coba lagi USB-nya. Next. Ya, berfungsi. Ambar TV. Previous. Berfungsi. Volume down. Volume up. Mute. Source. Ya, semuanya berfungsi ya. Untuk angkat telepon juga bisa, untuk shutdown juga bisa ya. Ya, alhamdulillah ya, semuanya sudah terpasang dan semua fungsi remote setir juga sudah berfungsi dengan baik. Dan sekarang setirnya terlihat lebih elegan dan lebih mewah ya, dengan remote setir yang berwarna hitam ini. Ya, sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, klik like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Erik Rahman. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya di channelnya Erik Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.